Halo guys semua, jumpa kembali. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu. Pada video kali ini kita akan melanjutkan kisah Avatar setelah di season pertama. Dan kali ini kita akan ngebahas season keduanya guys. Dan tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk ke filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan Aang yang sedang berlatih pengendali air dengan Katara. Hingga singkatnya Aang pun berhasil menguasai elemen air. Dan hanya tinggal 2 elemen lagi yang harus ia kuasai. Namun waktu dia nggak banyak, karena saat ini negara api semakin merajalela. Singkat cerita, Aang, Katara, Sokka, dan Suki kemudian kembali ke wilayah kerajaan tanah untuk mencari bumi. Salah satu sahabat kecil Aang yang merupakan pengendali tanah. Tujuan mereka adalah untuk mengajari Aang pengendali tanah pada bumi. Masalahnya saat ini bumi sedang ditahan di menara besi di kota Omasu. Setelah pasukan negara api menginvasi tempat tersebut. You know where they're holding Bumi? I'm gonna rescue my earthbending teacher. He's locked in a metal tower, back in Omashu. Akan tetapi setelah Aang berhasil menerobos tempat tersebut, Bumi justru menolak untuk pergi dan memilih tetap tinggal. Ia menyuruh Aang pergi dari sana sendirian. Tidak hanya itu, Bumi juga menolak untuk menjadi guru Aang. Bukan karena tidak mampu, tapi menurutnya orang yang tepat untuk mengajarkan teknik pengendali tanah kepada seorang avatar haruslah seorang yang sepenuhnya menguasai teknik pengendali energi yang disebut dengan Jing netral. Jadi gini guys, Jing positif digunakan untuk mengendalikan energi saat menyerang. Jing negatif digunakan saat bertahan. Sedangkan Jing netral adalah tentang timing, tidak melakukan apapun, hanya menggunakan kapan harus bertindak di saat yang tepat. Sementara itu di negara api, setelah berhasil menaklukkan kota Omasu, Putri Azula sekarang diangkat menjadi penasehat strategis ayahnya, yaitu Raja Api Ozai, di mana mereka berencana untuk menyerang langsung ke jantung pertahanan kerajaan tanah, yaitu kota Ba Sing Se. Namun kali ini Azula mendapatkan misi khusus dari ayahnya, bukan untuk memimpin pasukan, melainkan untuk membawa kembali Pangeran Zuko yang digosipkan telah meninggal. Namun sebenarnya selama ini Zuko sedang berada di tempat persembunyian di wilayah pelosok kerajaan tanah. You truly are blessed with the blood of your ancestors. Di sisi lain diperlihatkan Pangeran Zuko dan Paman Iroh yang sekarang sedang menyamar dan menjalani hidup biasa-biasa saja sebagai buruh tani di pedesaan, di mana saat Paman Iroh terlihat sangat menikmati suasana di pedesaan yang sangat damai dan tentram, Pangeran Zuko justru merasa jika mereka hanya membuang-buang waktu di sana. Karena setelah sekian lama menjadi seorang pelarian, Zuko yang sudah muak, ia memutuskan pergi meninggalkan Paman Iroh untuk mencari Aang seorang diri saja. Kembali ke Aang, setelah menyadari kalau bumi sudah menyerah dengan keadaan, Aang dan yang lainnya tidak bisa membiarkan begitu saja para warga kota Omasu yang tidak berdaya, di mana Aang dan teman-temannya akhirnya memutuskan untuk mengawal mereka semua mengungsi ke kota Ba Sing Se untuk mencari suatu perlindungan. Berhubung seluruh penjuru kota sudah dikepung oleh pasukan negara api, satu-satunya jalan yang tersisa untuk keluar dari kota menuju Ba Sing Se adalah jalur ekstrim yang dikenal sebagai jalur ular. It's so hot it went all the way around the rainbow and started over again. Awalnya kita mengira kalau jalur ini gak ada apa-apanya ya. Namun saat mereka semua menyeberangi sebuah sungai, Go help the others. Quickly and safely. untung saja mereka semua dapat mengalahkan ular raksasa itu coy.
Saat malam tiba, mereka semua harus beristirahat setelah seharian melakukan perjalanan. Di sini seorang ilmuwan yang kita sebut saja Sai yang ikut dalam rombongan tersebut kemudian memberitahukan sesuatu yang penting kepada Aang. Selama ini Profesor Sai telah melakukan penelitian mengenai pergerakan bintang di angkasa, di mana dia menemukan ada satu komet merah yang saat ini sedang mengarah ke bumi yang bernama Komet Sozin. Disinilah letak masalahnya. Komet itu adalah komet yang digunakan oleh Raja Api 100 tahun yang lalu untuk memulai peperangan besar yang membinasakan seluruh pengembara udara, kecuali Aang yang saat itu hilang dan membeku di laut sebelum ditemukan oleh Katara dan Sokka. Artinya dalam beberapa bulan ke depan, saat komet itu mencapai titik terdekat dengan bumi, kekuatan pengendali api akan melonjak berkali-kali lipat. Dan bukan tidak mungkin mereka akan memanfaatkan momen itu untuk kembali memulai invasi besar-besaran di seluruh dunia. Karena itu Aang harus bertindak cepat dan mengumpulkan aliansi untuk menghentikan bencana tersebut. Di sisi lain, diperlihatkan Zuko yang terus berjalan sampai mau pingsan, di mana dia tidak sengaja bertemu dengan seorang bocah yang sedang dibuli oleh prajurit penjaga perbatasan kerajaan tanah. Tanpa pikir panjang, Zuko langsung membantu bocah tersebut dengan menantang para penjaga tersebut. Putz! Where's your uniform? Hair 5 inches too long. Greaves, gauntlets, outdated? Commandeer them from some other civilian. Don't be a stranger. I gotta keep moving. Okay, yeah, but Ya, walaupun Zuko adalah seorang pangeran dari negara api yang dikenal kejam, namun hati kecilnya sama sekali jauh dari kata kejam. Dan hal itu sangat berbanding terbalik dengan adiknya, yaitu Putri Azula. Karena itulah sejak kecil dia selalu dikucilkan oleh ayahnya karena Raja Api Ozai menganggap kalau seorang pewaris tahta negara api harus kuat dan memiliki hati yang keras, tidak peduli meskipun harus menyakiti saudaranya sendiri. Berbeda dengan Raja Ozai, ibunya justru mengajarkan Zuko untuk menjadi seorang pemberani demi membela yang lemah, bukan sebagai penindas, namun naasnya. Karena perbedaan pandangan itulah, Raja Ozai bahkan tidak segan menyingkirkan istrinya sendiri guys, dan mulai mengasuh Zuko dan Azula dengan caranya sendiri. Setelah selesai mengingat masa lalunya, kini Zuko sampai di rumah bocah yang ia tolong tadi. Kemudian di sana juga ada kakak perempuan bocah itu yang bernama Faye. Meskipun awalnya tanpa keragu, Faye akhirnya mengizinkan Zuko masuk untuk makan malam di tempat mereka dan bahkan memberikan tempat untuk bermalam. Lalu keesokan harinya, saat Zuko sedang membantu Faye bercocok tanam, disinilah dia baru melihat betapa kejamnya efek dari peperangan. Saat menyadari Faye dan adiknya adalah yatim piatu karena serangan negara api, dengan diliputi rasa bersalah dan tidak mungkin juga untuk mengakui kalau dia adalah pangeran dari negara api, ya kan? Zuko akhirnya memilih pergi dari sana secara diam-diam. I need to get some more ties from the barn. Sementara itu diperlihatkan Aang dan yang lainnya yang juga sudah mulai memasuki kota. Saat sedang melihat-lihat, mereka tidak sengaja mendengar ada sebuah turnamen pengendali tanah yang akan diadakan sebentar lagi. Tanpa pikir panjang, mereka pun memutuskan untuk pergi ke sana karena siapa tahu Aang bisa menemukan guru yang ia cari. For the first time! Dan benar saja, begitu sampai di sana, perhatian Aang langsung tertuju pada seorang gadis yang dijuluki si bandit kecil. Meskipun ia tidak bisa melihat, dia bisa dengan mudah mengalahkan lawannya yang jauh lebih besar darinya dengan menggunakan teknik pengendalian tanah yang sangat tenang. Dan hal itu mengingatkan Aang pada perkataan bumi tentang Jing netral
yaitu menunggu dan mendengarkan setiap pergerakan musuh sebelum menyerang. That's the neutral thing? Namun sayangnya, saat Aang akan mendatangi bandit kecil untuk mengajaknya bicara, dia langsung menghilang begitu saja. Namun tak diduga, kedatangan Aang ternyata juga menarik perhatian dari klan Beifong, salah satu keluarga terkaya di wilayah tersebut, yang katanya sih adalah teman baik Avatar generasi sebelumnya. Karena itu pemimpin klan Beifong lalu mengirim orang untuk mengundang Aang dan yang lainnya ke rumah mereka. Singkat cerita, setelah Aang sampai di sana, dia disambut baik oleh pemimpin klan Beifong yang bahkan langsung memberikan donasi. Setelah Aang menceritakan kalau dia sedang mengantar para pengungsi dari kota Omasu. Namun yang paling membuat kaget mereka adalah si bandit kecil. Ternyata dia adalah putri dari klan tersebut yang bernama Toph. Aang yang belum tahu kalau selama ini Toph diam-diam menjalani kehidupan lain di luar sana, terus-menerus mengoceh mengenai kehebatan pengendalian tanah Toph. Dia bahkan sempat meminta kedua orang tua Toph untuk mengenalkannya kepada guru yang mengajari Toph teknik tersebut. Sampai akhirnya Toph memaksa Aang untuk berhenti bicara dan menyuruhnya datang menemuinya setelah makan malam. Saat tengah malam, Toph menjelaskan yang pada intinya semua yang ada di bumi ini pasti memiliki getaran, dan Toph hanya merasakan getaran tersebut dari kakinya untuk berinteraksi sebagai ganti dari penglihatannya yang hilang. Selain itu, Toph juga tidak bisa pergi dari rumah mengingat statusnya sebagai penerus klan Beifong. Apalagi karena kedua orang tuanya tidak mau dia menjadi seorang pengendali tanah. Sementara itu, selain rombongan Aang dan Zuko, diperlihatkan juga kalau Azula dan dua temannya si cantik dan si gemoy yang kita panggil saja Mei dan Lily ternyata juga sudah sampai di Ba Sing Se. Meskipun tujuan utama mereka adalah untuk membawa pulang Zuko, namun di tengah jalan saat menemukan tanda-tanda jejak rombongan Aang, Azula langsung memutuskan untuk berpencar. Dia akan menuju ke arah kota sendirian untuk mencari Zuko. Sementara Mei dan Lily diminta mengikuti jejak apa untuk mencari Aang. I've been thinking about it. Dan benar saja, setelah mengikuti jejak tersebut, Mei dan Lily kemudian bertemu dengan Sokka dan Suki. Dan tanpa banyak bicara, akhirnya pertempuran pun terjadi. Di sini Sokka yang memang tidak terlalu jago dalam bertarung, jelas dapat dengan mudah dikalahkan oleh Lily. Dengan begitu pertarungan pun jadi tidak seimbang karena Suki harus meladeni mereka berdua sekaligus. Namun tak berselang lama, Katara juga datang untuk membantu. Sementara itu, Azula yang sebelumnya berpisah diperlihatkan juga berhasil menemukan Zuko yang saat itu sedang mengintai Aang. Azula kemudian memberitahukan kalau Zuko sudah tidak perlu lagi menangkap Aang karena ayah mereka sudah memaafkannya dan meminta Zuko untuk segera pulang ke negara api. Akan tetapi Zuko tidak mau percaya begitu saja ya dengan apa yang dikatakan adiknya itu. Terlebih lagi saat ini Avatar sudah ada di hadapannya. That might be the only earthbending I ever learned. I'm not finished with this. Zuko? Pertarungan pun menjadi agak rumit karena Aang harus berhadapan dengan Zuko dan Azula sekaligus. Ditambah lagi reputasi Azula jauh lebih kejam daripada Zuko, di mana hal itu terbukti ketika Azula sama sekali tidak ragu mengeluarkan api birunya untuk menyerang Aang sampai menghancurkan lokasi sekitar. Dan pada saat pertarungan mulai memanas, tiba-tiba Sokka dan Suki datang dan join ke pertarungan tersebut. Tak hanya itu, Katara dan Toph pun ikut membantu melawan Putri Azula yang hanya sendirian saja. Did you just tell me there was gonna be real fighting?
Dengan begitu keadaan pun langsung berbalik. Ditambah lagi dengan kemunculan Paman Iroh yang meminta Azula untuk segera menghentikan aksinya. Dan setelah menyadari kalau posisinya sudah sangat tidak menguntungkan, Azula akhirnya memutuskan untuk kabur sambil memberikan salam perpisahan kepada Paman Iroh. Setelah kekacauan yang menarik perhatian sebagian besar warga, tiba-tiba ibunya Toph muncul dan shock setelah mengetahui kalau anaknya ternyata juga ikut-ikutan. Dia pun kemudian memintanya untuk segera pulang ke rumah. Tapi setelah semua yang Toph lalui bersama dengan Aang, disinilah Toph akhirnya berani membantah sang ibu dan memutuskan pergi bersama Aang untuk menjadi guru pengendali tanah untuk Aang. I'm gonna teach you to earthbend even if it kills me. Keesokan harinya setelah memutuskan pergi dari rumah, Toph langsung melatih Aang dengan cara yang sangat ekstrim, sambil lalu menuju ke kota Ba Sing Se. Saat itulah Toph merasakan ada seseorang yang mengikuti mereka, di mana Aang lalu menyuruh Sokka dan yang lainnya untuk pergi ke Ba Sing Se terlebih dahulu. Sementara dirinya bersama Toph akan mengalihkan sosok yang mengejar mereka. Why is earthbending so... Dan ternyata orang yang membuntuti mereka adalah dua pengendali tanah yang sebelumnya dibayar oleh ibunya Toph untuk membawa putrinya pulang. Melihat hal itu, Toph justru menyuruh Aang untuk menghadapi mereka dengan kemampuan pengendali tanah yang diajarkannya. Karena menurutnya tidak ada cara yang lebih baik untuk belajar selain bertarung langsung melawan pengendali tanah yang berpengalaman. Namun meskipun Aang adalah seorang avatar, dia tetap kesulitan. It gets smashed? Dan Aang yang semakin kebingungan pun memilih menggunakan pengendalian air yang sudah dia kuasai untuk melumpuhkan para pengendali tanah tersebut, coy. Sementara itu diperlihatkan Pangeran Zuko bersama Paman Iroh yang juga menuju kota Ba Sing Se untuk menghindari kejaran dari Azula yang sebelumnya ditugaskan oleh Raja Api Ozai untuk menangkap mereka, di mana mereka ikut dalam rombongan pengungsi dan menaiki sebuah kapal. Namun disinilah mereka justru bertemu dengan Jet dan gengnya, atau yang bisa disebut sekelompok pejuang muda yang selama ini dikenal karena perlawanan mereka terhadap negara api. Kembali ke Aang dan Toph yang akhirnya tiba di kota Ba Sing Se untuk menyusul Sokka dan yang lainnya. Di sini mereka justru dikejutkan ketika mengetahui kalau Katara dan Sokka telah dikurung di dalam tembok karena dianggap sebagai penyusup. Soldiers! Now we're all locked up! Covered him and Momo in stone! Hands up, Earthbend! Against the wall! Untungnya keduanya berhasil dibebaskan berkat campur tangan Toph yang memiliki status sebagai putri keluarga Bifong atau salah satu keluarga bangsawan paling berpengaruh di kerajaan tanah. Tak lama kemudian muncul seorang pemandu kota Ba Sing Se yang bernama Judy yang bertugas memperkenalkan seluk-beluk kota tersebut kepada para pendatang. Self-sustaining for generations. Perlu diketahui, Ba Sing Se merupakan ibu kota kerajaan tanah yang terkenal dengan tembok raksasa yang sangat kokoh hingga dijuluki sebagai kota yang nyaris mustahil ditaklukkan. Bahkan dikenal sebagai pusat perdagangan yang dari berbagai penjuru. I'm afraid the citizens of Ba Sing Se are artisans. If you look ahead, you can see the middle ring. Be possible for you to take us directly to the... And nobility reside. Actually, Fred. Di sini mereka kemudian dibawa untuk bertemu dengan Long Feng, Menteri Kebudayaan, sekaligus orang yang mengendalikan sebagian besar urusan politik di Ba Sing Se, yang menyambut mereka dengan ramah layaknya tuan rumah yang menghormati para tamunya, di mana dia mengatakan kalau Aang bisa menemui Raja Ba Sing Se nanti malam tepat saat pesta makan malam diadakan. Food vouchers, necessities.
Singkat cerita, saat malam harinya, acara jamuan makan akhirnya diselenggarakan dan dihadiri oleh banyak pejabat serta warga penting Ba Sing Se. Pada kesempatan itu, Aang kembali mencoba memperingatkan semua orang kalau negara api sedang mempersiapkan ancaman besar yang dapat mengancam dunia dalam waktu dekat. Akan tetapi, orang-orang di sana seolah tidak mengetahui huru-hara yang sedang terjadi di luar tembok kota dan justru menganggap ucapan Aang hanyalah omong kosong saja. Bahkan Jenderal Ba Sing Se, sosok yang bertugas menjadi pertahanan tembok luar, juga ikut menyangkal dan bersikeras bahwa mustahil bagi negara api bisa menembus tembok Ba Sing Se. Tak berselang lama, Raja Ba Sing Se akhirnya muncul di hadapan para tamu untuk menyambut mereka. Melihat kesempatan itu, Aang pun berniat menyampaikan langsung mengenai ancaman besar dari negara api yang semakin mendekat. Sayangnya dia tidak memiliki wewenang untuk berbicara langsung kepada sang raja, sehingga semua urusan dan permintaannya harus disampaikan melalui Long Feng yang bertindak sebagai perantara sekaligus orang kepercayaannya. Hingga sampai di sini Aang kembali menjelaskan kepada Long Feng mengenai datangnya komet Shojin yang diramalkan akan segera melintas. Dia menceritakan bahwa 100 tahun yang lalu Raja Api generasi sebelumnya memanfaatkan kekuatan komet tersebut untuk memperkuat para pengendali api dan melancarkan serangan besar-besaran yang berujung pada pemusnahan bangsa pengendali udara. Oleh karena itu, Aang ingin memperingatkan Raja Ba Sing Se agar tragedi serupa tidak kembali terulang dan kota Ba Sing Se bisa bersiap menghadapi ancaman yang akan datang. Namun Long Feng tetap bersikeras bahwa sang raja memilih untuk menutup mata terhadap kenyataan, berusaha menyembunyikan kekacauan yang terjadi di luar tembok kota demi menjaga ketenangan rakyatnya, coy. Bahkan siapapun yang secara terbuka membahas perang atau ancaman dari negara api akan menjadi sasaran Daily, yaitu pasukan elit pengendali tanah yang bertugas menjaga keamanan di Ba Sing Se dan memastikan tidak ada seorang pun yang mengganggu citra Ba Sing Se sebagai kota yang damai dan nyaman. Ya, walaupun begitu, Long Feng berjanji akan berusaha membantu Aang dalam meyakinkan sang raja Ba Sing Se. Keesokan paginya, Aang mulai kembali digenjot habis-habisan oleh Toph yang terus melatihnya teknik pengendalian tanahnya setiap hari. Tidak ada perlakuan khusus meskipun dia merupakan seorang avatar, karena menurutnya cara untuk menguasai elemen tanah adalah dengan menghadapi rintangan secara langsung dan membiasakan diri dengan membangun tekad yang kuat. Saat malam hari diperlihatkan sosok misterius yang dijuluki sebagai Dewi Pelindung yang berkeliling dan membantu orang-orang yang membutuhkan, terutama warga miskin yang selama ini hidup dalam kesulitan. Namun sampai saat ini tidak diketahui sosok itu siapa. Sementara itu diperlihatkan Sokka yang sedang berbincang dengan teman barunya di Ba Sing Se. Kita panggil saja dia Joko, di mana Sokka meminta bantuannya untuk membawakan peralatan yang akan digunakan untuk membuat teleskop untuk mengamati dan mendeteksi kedatangan komet. Sebenarnya Profesor Sai telah berhasil merakit teleskopnya sendiri. Namun entah apa yang terjadi, dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Saat itulah Joko menjelaskan kalau selama bertahun-tahun banyak akademisi yang terlalu kritis atau berani mempertanyakan kebijakan Raja Ba Sing Se tiba-tiba menghilang seperti ditelan bumi. Intinya, jika Profesor Sai menghilang begitu saja, kemungkinan besar dia telah menemukan atau mengetahui sesuatu yang bisa mengancam rahasia yang selama ini berusaha disembunyikan oleh penguasa Ba Sing Se, di mana dia menduga dalang dibalik penculikan itu adalah pasukan Daily atau pasukan elit kerajaan. Mendengar hal itu, Sokka dan Aang langsung bergegas membobol rumah Profesor Sai untuk memastikan keadaannya. Dan benar saja, dia sudah tidak ada di rumah selama berhari-hari. Dan ketika Aang mencoba mencari tahu apa yang terjadi, Long Feng menjelaskan kalau Profesor Sai telah dibawa oleh pasukan Daily karena dituduh sebagai mata-mata negara api.
Sejak saat itu, Aang merasa ada seseorang yang terus membuntutinya, di mana dia menduga orang tersebut memiliki hubungan dengan hilangnya Profesor Sai. Karena tidak memiliki petunjuk apapun, Aang mencoba mengecoh orang yang membuntutinya. Akan tetapi, saat Aang akan mengikuti orang misterius tersebut, sementara itu, Katara yang sebelumnya bersama Aang secara tidak sengaja justru memergoki Jet dan beberapa bandit yang sedang merencanakan sesuatu kepada pengungsi negara api di Ba Sing Se. Arbor of fugitive. Bleed. Dan benar saja, saat malam tiba, Jet dan kelompoknya mendatangi pengungsi negara api. Ya, meskipun para penghuni camp tersebut hanyalah warga sipil yang telah meninggalkan masa lalu mereka dan ingin hidup damai, namun Jet yang masih menyimpan dendam mendalam terhadap negara api tidak peduli dengan hal itu cuy. Jan berniat melampiaskan kekesalannya kepada mereka semua. Pada momen ini muncul sosok pria bertopeng dan Dewi Pelindung yang bekerja sama untuk melindungi para pengungsi dari kekacauan tersebut, di mana mereka harus berhadapan dengan Jet dan kelompoknya yang bersikeras melampiaskan dendamnya kepada para pengungsi yang berasal dari negara api, meskipun mereka hanyalah warga sipil yang sudah meninggalkan masa lalunya. Katara?